Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, selamat siang kawan-kawan penonton setia eh, media PW FKMSB wilayah Jombang. Kembali lagi dalam kegiatan rutinan yaitu podcast bersama PW FKMSB Jombang. Dan di sini PW FKMSB Jombang sudah mendatangkan pemateri yang sangat luar biasa sekali, dan beliau nanti akan menyampaikan materi-materi tentang literasi. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya materi pada siang hari ini itu akan membahas terkait Mahasantri Melek Literasi seperti itu. Namun sebelum masuk ke dalam materi, mari kita mengobrol terlebih dahulu kepada pemateri yang akan eh, memberikan wawasan, ide-ide, gagasan kepada kita. Sebelumnya izin saya sapa terlebih dahulu pemateri pada siang hari ini. Selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Eh, Namanya mungkin bisa di, Oh ya, perkenalkan ya. iya, Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cayani. Aktivitasnya juga, Iya, ya, aktivitas. aktivitas sehari-hari selain bekerja juga seorang mahasiswa. Saya dari Universitas Darul Uloom Jombang yang sekarang lagi mengaku ke semester 6, perjalanan 7 ya. Berarti masih tinggal 1 tahun lagi Iya, berarti. insya Allah. Iya. Eh, Selain itu Kak, mungkin kegiatan di luar kayak organisasi mungkin kira-kira berkecimpung di dunia organisasi apa saja Oh ya. kira-kira? Kebetulan saya jadi di pengurusan Ya, FLP Jombang, yaitu FLP Forum Jombang. Lingkar Pena. Yang ini mungkin teman-teman nggak asing lagi ya sama Ya, Forum Lingkar Pena itu apa. Terus di situ lagi membahas apa aja, maksudnya untuk outputnya di situ apa aja, ya. pasti nggak jauh beda dari literasi. Terus juga di relawan disabilitas, namanya kelas volunteer disabilitas Jombang, juga di kerelawanan yatim piatu duafa. Ternyata Seperti itu. banyak sekali ya kawan-kawan, terkait background organisasinya itu ternyata banyak sekali. Dan ketika disebutkan tadi yaitu beliaunya aktif di FLP cabang Jombang, yang dimana di dalamnya itu berbicara ataupun mendiskusikan tentang literasi, dan ini sangat selaras pada tema siang hari ini. Nah, terus mungkin gini Kak, kan materinya itu tentang literasi seperti itu, Mm-mm. yaitu Mahasantri Melek Literasi. Nah, pastinya berbicara terkait literasi itu tidak asing lagi di halayak lah, Mm-mm. apalagi di kalangan mahasiswa itu kita sudah tidak asing terkait literasi. Pastinya literasi itu berkaitan dengan membaca, menulis, dan segala macam. Ya. Tapi yang ingin saya tanyakan itu sebetulnya literasi itu apa sih secara konkretnya lah, secara Hmm, spesifiknya menurut jenengan itu seperti apa? Kalau menurut saya ya, Iya, mungkin kalau untuk literasi sendiri menurut saya itu kayak kemampuan berbahasa iya yang kemampuan. dimiliki oleh seseorang atau individu yang biasanya itu digunakan untuk kayak komunikasi, interaksi juga. Jadi seperti kayak saya dengan jenengan, ini Mm-mm. sudah masuk dalam lingkup literasi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berinteraksi dengan sosial ataupun orang lain, itu juga masuk ke ke literasi juga. Jadi lebih ke kemampuan verbal ataupun kemampuan berbahasa. Eh, Kira-kira kemampuan berbahasa itu secara apa Hmm. namanya? Contohnya lah maksudnya. Secara contohnya, Iya, mungkin kalau yang kita temuin di sehari-hari itu seperti kayak kita ngobrol sama temen gitu kan. Otomatis yang kita keluarkan ini diksi dan kosakatanya itu sudah masuk ke literasi. Kayak saya sama jenengan ngomong ini kosakatanya, diksinya, kemudian dari informasi yang saya berikan ke jenengan itu juga udah masuk ke literasi seperti itu. berarti eh, literasi ini juga masuk dalam sosial seperti itu. Iya, benar. Nah, ketika berbicara seperti itu, apakah literasi ini sangat penting Kak dalam dunia dalam dunia Sehari-hari. sosial kesehari-harian lah kira-kira?
Yang pasti sangat penting ya. Jadi kalau misalnya tidak ada literasi, jadi kita tidak ada namanya alat bantu untuk komunikasi. Yang pastinya sangat penting. Jadi biasanya kalau saya bilang ke orang ataupun teman-teman, kenapa sih kita selalu mengutamakan literasi? Yang pertama itu kan untuk benteng kita dalam mencari informasi ya, Kak ya. Mencari informasi. Misal dalam di dunia ini kan kita pasti menemukan informasi itu baik buruknya, entah itu positif ataupun negatif. Nah, dari literasi itu kita bisa saring. Jadi literasi itu juga sebagai alat ukur kita untuk menerima informasi. Jadi mungkin penting banget Sangat kenapa penting, iya, betul. harus dibudidayakan atau diterapkan Dibudidayakan. pada diri kita sendiri. Karena apa namanya? Sangat membantu lah untuk Iya. menangkap informasi dan segala macam. Benar. Dan apa namanya? Mungkin sering ini berbicara literasi ini nggak selesai-selesai sebetulnya. Kita sering sudah membahas ataupun seringlah berbicara terkait literasi. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu membuat kajian-kajian literasi, tapi ya sampai saat ini kayak itu-itu saja. Banyak teman-teman itu minim banget dalam membaca, menulis. Itu kan juga bentuk apa namanya? Literasi seperti itu. Kira-kira gimana sih, Kak, untuk menumbuhkan rasa apa namanya? Menumbuhkan rasa keinginan untuk membaca, menulis sehingga ya berbicara yang tadi biar kita tidak kemakan hoax, kemakan apa namanya? Berita-berita yang tidak enak lah seperti itu. Mungkin sebelum ke pertanyaan itu, kita kan pasti akan menemuin jenis-jenis literasi ya. Iya. Jadi ada berbagai macam jenis literasi yang nanti akan kita dapatkan. Apalagi kalau seorang mahasiswa itu literasi itu kan penting. Seorang mahasiswa, anak-anak yang pasti kita banyak temuin tuh kayak literasi baca tulis, terus literasi numerasi atau numerik, dan literasi tentang budaya atau sejarah. Biasanya yang banyak ditemuin itu. Dan kalau dari pertanyaan tadi, bagaimana cara kita mencintai literasi atau membudayakan literasi, dari hal terkecil aja. Kita kritis nggak mengambil informasi itu yang ada di sekitar kita. Iya. Contoh kayak dalam kasusnya mahasiswa ini kan lagi seringnya pakai ChatGPT ya Kak ya, tahu nggak? Iya, Iya, betul. itu kan kenapa sih saya tuh selalu bilang bukan berarti di garis besarin ya, bukan berarti saya tidak setuju dengan aplikasi ChatGPT. Iya. Tapi adanya ChatGPT itu yang membuat kita itu berkurangnya kemampuan literasi. Otomatis kita lemahnya juga antara verbal sama pengambilan diksi yang kita terima. Jadi dari ChatGPT itu juga mengurangi kita untuk berpikir kritis. Ini mungkin kalau saran saya agar kita mencintai yang namanya literasi, banyak membaca dari buku fiksi, buku fisiknya, jadi bukan dari digital aja. Kemudian juga banyak menulis. Jadi tidak harus membaca aja, tapi juga menulis. Jadi ada yang dimasukkan dan ada yang dikeluarkan. Seperti itu. Tapi kan kalau berbicara ChatGPT misalnya, Iya. kan di situ juga kita butuh kepekaan dalam apa namanya? Kayak di dalam ChatGPT itu kan kita harus bertanya dengan apa namanya? Menanyakan dulu. Kan itu juga butuh kepekaan. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan. Nah, ketika sudah diberikan jawaban misal oleh ChatGPT. Tentunya kan kita juga butuh kepekaan juga. Apa perlu dibaca terlebih dahulu kan? Kira-kira ini betul apa enggak? Nah, apakah itu juga apa namanya? Tidak membantu? Iya, kan sama aja, maksudnya sama-sama membaca gitu. Sebenarnya sama-sama juga. Itu nanti kan masuk ke literasi digital ya Kak ya. Iya, literasi Seperti digital. informasi kayak gitu kan nanti masuknya ke literasi digital. Kayak kita baca lagi happening ini mungkin webtoon gitu ya. Terus kayak baca novel yang itu kan juga literasi digital ya. Cuma yang harus digarisbawain itu membantu nggak sih dalam proses kita berpikir kritis gitu. Jangan sampai ChatGPT itu malah membuat kita semakin kecanduan, akhirnya kita nggak ada informasi yang dikeluarkan dari pikiran kita, sumbernya dari kita gitu. Terus kalau memang untuk mencari kebenarannya,
kita bisa yang namanya kayak studi banding, cari referensi di buku gitu. Jadi tidak hanya membaca di ChatGPT, juga membaca di buku, mungkin di jurnal yang udah kevalitan dan analisisnya udah akurat gitu ya. Kalau nggak gitu bisa cari referensi di yang buku-buku yang benar udah diterbitkan gitu lah. Ya gitu. Jadi emang harus benar-benar dibandingkan lah. Nanti itu yang akan masuk ke literasi digital yang dibedakan ke literasi tradisional kayak gitu Kak. Berarti tergantung kita lah, maksudnya dalam segi pemanfaatan di dalam literasi digital. Benar-benar. Nah, kira-kira kalau berbicara literasi digital itu pemanfaatannya itu yang seperti apa? Karena kan betul, maksudnya sekarang itu di era digital ini kita mau mengakses apapun itu ada. Mudah ya. Ya, kayak misal kita mau ngerjain tugas itu ada Google Scholar, ada. Iya. Cuma kan terkadang kita salah paham dalam pemanfaatannya atau penggunaannya seperti itu. Kira-kira gimana sih pemanfaatan yang baik dalam literasi digital itu? Kalau untuk literasi digital sebenarnya itu kan wadah untuk kita berkreasi ya, berkarya ya. Jadi kalau memang untuk pemanfaatan sendiri, biasanya itu lebih kayak ke kampanye sih Kak. Saya lebih menyarankan teman-teman literasi digital itu untuk kayak wadah kampanye kita, wadah untuk kayak edukasi sosial kita ke dunia maya kayak gitu. Jadi bukan dimanfaatkan untuk copy paste materi kayak gitu. Terus kalau nggak gitu dimanfaatkan untuk plagiasi karya orang kayak gitu. Jadi lebih ke kampanye aja. Nah, di situ kan ada fiturnya banyak, kayak misalnya kita beralih ke sosial media Instagram gitu kan. Itu kan udah masuk ke literasi digital. Kita manfaatkan buat apa? Untuk share poster edukasi, untuk share tentang apa itu biasanya kampanye camping kayak tentang kesehatan mental, tentang literasi dan sebagainya. Jadi tidak hanya dimanfaatkan untuk apa ya hal-hal yang menyenangkan misalnya stalking apa gitu ya berita terhoak gitu sih ya. Iya. Tapi apa namanya? Sebetulnya ada pada kesadaran juga sebetulnya. Apa namanya? Kesadaran teman-teman mahasiswa itu dalam menggunakan ataupun mengakses media sosial ataupun pemanfaatan literasi digital ini. Apa sih Kak kira-kira faktor yang menyebabkan teman-teman itu sebegitu menaruh keyakinan terhadap digital ini, maksudnya media sosial ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada perkuliahan ataupun kira-kira ada jalan keluarannya Oh, enggak? sebagai solusi utama gitu ya. Mungkin lebih praktis dan ekonomis ya. Jadi lebih instan gitu ya. Jadi akhirnya membuat mahasiswa ataupun kita sendiri itu lebih candu terjun ke situ. Karena lebih ekonomis dan praktis itu tadi. Jadi kita tuh sekarang kan kalau kita bilang ke generasi, kita kan masuknya ini kan kalau zaman sekarang itu kan generasi strawberry ya. Yang awal tuh semuanya udah instan gitu. Tinggal cari ini, kemudian carinya itu yang instan, dapat, setelah dapat ya udah gitu kan. Nggak mau berusaha dan struggle yang lebih effortnya lebih besar gitu kan. Ini mungkin solusi utama kenapa kok mahasiswa menggunakan literasi digital itu sebagai solusi utama untuk pemecahan masalahnya mereka, ya karena itu tadi. Mungkin lebih instan didapatkan. Ya, karena lebih mudah gitu, lebih enak. Jadi ya terkadang saya banyak temui itu, apalagi saya kan di kampus saya itu juga banyak teman-teman itu kadang ya membuat tugas itu ya udah tinggal tempel tanpa ada apa namanya itu kayak di parafrase dulu, kayak nggak di edit dulu kira-kira. Jadi seenaknya itu ngambil dari Google Scholar misalnya langsung. Dan saya rasa itu membuat apa namanya generasi kita itu degradasi apa namanya itu kurang struggle juga ya di situ. Iya, seperti itu. Padahal kan di situ kan udah ada hak ciptanya ya Kak ya. Kita kan dilarang untuk plagiasi karya orang gitu kan. Itu udah ada hak ciptanya, udah ada undang-undangnya gitu kan. Iya, benar. Tapi mungkin teman-teman ataupun saya juga pernah mengalami juga kurang peduli dengan hak cipta tersebut.
Jadinya akhirnya masa bodoh lah. Yang penting Iya. kita dapat materi, kita dapat informasi, yaudah kita buatkan sebagai tugas Iya. gitu. Yang penting tugas saya Selesai. selesai. Iya, Gitu. benar. Nah, berbicara ini Kak, ini kan kembali lagi ya, literasi. Eh, kita kaitkan ke masalah sosial seperti itu. Iya. Gimana sih literasi ini dapat memberikan kepada kita pemahaman ataupun apa namanya itu, mengatasi lah masalah-masalah sosial. Maksudnya bagaimana sih kita mengatasi masalah sosial ataupun memahami masalah Dengan sosial literasi. dengan literasi ini? Biasanya kalau kayak gini tuh lebih ke pengambilan keputusan gitu ya, kayak problem solving itu. Jadi banyak jenis-jenis literasi itu yang sebagai acuan kita untuk problem solving. Iya. Misal dalam masalah kayak ekonomi gitu ya. Ekonomi kan juga masuk sosial. Misalnya masalah ekonomi, masalah sosial tapi lebih ke ekonomi gitu. Mungkin sekarang yang lagi happening itu di masalah ekonomi apa sih? Iya. Inflasi gitu. Inflasi itu kenaikan kayak barang atau kebutuhan pokok gitu kan Kak ya. Jadi kita lebih manfaatkan apa nih untuk solusi inflasi? Lebih ke literasi finansial atau keuangan. Oh bagaimana cara nih emak-emak di rumah biar gak gerundel nih karena kebutuhan pokok yang semakin meningkat atau semakin naik. Kita manfaatkanlah literasi keuangan sama finansial itu untuk manajemen keuangan. Jadi mungkin solusinya di situ. Terus kalau misalnya untuk solusi ke teman-teman atau anak-anak SD gitu ya. Anak SD sekarang problemnya apa? Problemnya lagi ke tahap dia yang sulit untuk membaca atau menulis. Bisa nih dikasih literasi baca dan tulis. Cara implementasinya gimana? Jadi mulai dengan aktifkan perpustakaan di sekolah, kemudian penggerak atau guru itu lebih memberi kurikulum yang banyak melibatkan anak dalam aktivitas menulis. Misalnya harus menulis 1 hari sekian halaman kayak gitu. Memang bosen sih bagi anak-anak, soalnya itu kan anak-anak itu kayak kerjanya kan harus full ya. Dari situ kan menulis kan siapa sih yang suka itu, pasti nggak ada yang suka apalagi anak-anak. Dan itu kan kegiatannya bosen. Jadi kalau diterapkan mungkin sehari itu 1 paragraf atau 2 paragraf itu bakalan akan jadi habit sih Kak. Jadi solusinya atau problem solvingnya kita ambil di sosial dengan mengambil di literasi itu banyak sekali. Nah, ini juga gimana sih literasi itu dapat membantu apa namanya dalam pengambilan keputusan itu kan tadi tergantung keputusannya. Kira-kira dalam pengambilan keputusannya itu gimana di dalam literasi? Kalau pengalaman saya sendiri ya pribadi ya, saya itu kan lebih suka itu hobi saya kan menulis dan membaca. Hobi saya membaca dan menulis. Jadi ketika ada masalah, saya tuh lebih kayak nulis di buku. Diary. Iya, diary. Ya kayak bahasa zaman now-nya gitu ya, diary gitu ya. Cuma kenapa kok saya terapkan kayak gitu? Kan belum tentu orang yang kita curhatin itu sebagai pendengar setia ya. Ya, dengan adanya hobi saya menulis dan membaca itu saya manfaatkan untuk mengeluarkan itu tadi unek-unek masalah sebagai problem solving saya. Jadi daripada dipendem, kemudian nggak ada solusi nih, dipendem terus, yaudah kita keluarkan lewat tulisan. Nanti bisa jadi karya. Kayak gitu. Saya juga dulu pernah Kak nulis diary itu pada tahun 2017 itu sampai sekarang masih ada bukunya. Memang pendengar sejati itu kalau kata-kata apa namanya kata santri dulu kan saya mondok ya. Pendengar setia itu memang buku. Jadi kayak kita punya misal nih kayak kita punya keluh kesah ataupun kita punya kegiatan apa sekarang ya sudah nulis di situ. Coba kan sekarang tidak bisa kayaknya Kak. Maksudnya menerapkan hal terkadang saya juga jujur malas membaca, malas nulis seperti itu. Cuma ya terkadang ya tak paksain juga nulis puisi misal seperti itu. Soalnya udah teralihkan sama gadget ya Kak ya. Iya. Karena memang sekarang itu fokusnya apalagi mahasiswa fokusnya ya pada apa namanya itu kepada media sosial yang sifatnya kayak mungkin main game, main game seperti itu. Jadi hal-hal demikian itu hilang, hal-hal kayak membaca, menulis seperti itu. Nah, terus gimana sih Kak literasi ini dapat mendukung apa namanya itu
potensi ataupun karir seseorang? Kalau dari saya, karena saya hobinya seorang menulis, otomatis kan outputnya itu jadi penulis ya. Penulis, ya betul. Itu udah sepakat karir kan itu Kak ya. Iya. Jadi kalau saya memanfaatkan literasi itu sebagai apa? Sebagai karir saya untuk jadi seorang penulis. Mungkin kalau teman-teman, tapi kan Kak saya kan bakatnya itu nggak menulis, bakat saya kan ngebaca. Terus caranya gimana biar literasi ini menjadi karir saya gitu? Bisa kok, caranya gimana? Kalau misalnya kalian suka riset, bisa nih mengambil dari literasi sains atau literasi sejarah gitu. Iya, iya. Sebagai riset, sebagai peneliti gitu kan. Itu juga salah satu dari karir kan. Terus bisa juga kalau misalnya kalian dari jurusan manajemen atau ekonomi, ambil nih ke literasi finansial atau keuangan. Terus apa Kak? Manfaatkan dong untuk investasi kayak gitu. Itu kan udah masuk ke literasi ya. Ya. Jadi itu juga udah mendukung kita untuk ke karir. Apalagi memang buku itu sekarang mahal Kak. Saya itu biasanya kan ada harga Pulau Jawa, ada harga luar Jawa itu. Kayak bukunya Trelia saja kalau yang ori ya itu bisa mentok 100 kan. Hampir 100 atas Iya, ya. kalau mau berbicara terkait hasil dari itunya, maksudnya menulisnya seperti itu. Nah, terus ini juga Kak, terkait perbedaannya. Kan tadi sama jenengan disebutkan itu literasi digital. Kan pastinya kita juga bertanya-tanya apa sih literasi digital. Terus ada juga literasi tradisional kan. Apa sih literasi digital itu? Apa sih literasi tradisional itu? Lebih ke perbedaannya. Iya. Jadi kalau literasi digital sama tradisional itu sebenarnya kalau secara simpelnya bedakannya, kalau tradisional itu lebih ke buku, buku bacaan ya. Kalau digital itu lebih kayak misalnya ke sosial media ataupun ke teknologi kayak gitu kan. Jadi kalau misal teman-teman terus manfaatnya ataupun dari definisi sendiri itu kayak gimana sih gitu kan. Kalau sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke literasi membaca atau menulis ya Kak ya. Kalau literasi tradisional itu lebih kayak mengenal aksara, mengenal abjad. Jadi kayak misalnya teman-teman TK yang di usia dini itu dia mengenal abjadnya lewat dari poster, itu udah masuk ke literasi tradisional. Jadi tanpa melibatkan teknologi. Ya, terus kalau sekarang literasi digital, teknologi, kalau mengenal aksara sama abjad itu kan bisa lewat YouTube dengan misalnya ada irama lagu-lagu apa gitu dengan mengenal abjad ini A, B, C kayak gitu kan. Terus kalau secara luas juga tradisional itu bisa dengan kita membaca di koran, di majalah. Di koran ya, di majalah. Terus kalau sekarang kalau digital apa Kak? Lebih ke berita. Ya, berita digital ya mungkin ke aksesnya itu misalnya ke Kompas, Kumparan gitu ya. Kumparan terus narasi seperti itu. Iya, kayak gitu. Jadi lebihnya ke medianya sih yang membuat mereka itu berbeda. Nah, tapi di situ kan pastinya ada nilainya, ada nilai positif negatifnya. Kira-kira dari keduanya itu gimana? Dari tradisional seperti itu. Di era sekarang, literasi tradisional itu apakah masih efektif? Apakah masih efisien digunakan? Kalau untuk bilang lebih efektif mana, kan nggak bisa ngomong ya. Sama kan sama-sama ibarat itu sama aja lah. Maksudnya ada yang positifnya, ada yang negatifnya, sama aja. Nggak bisa dibandingin mana yang lebih ataupun mana yang kurang. Tapi kalau bilang tentang literasi tradisional itu pun juga tidak bisa berjalan tanpa adanya literasi digital. Karena apa? Karena perkembangan zaman. Berarti harus saling bergandengan. Iya. Saling bergandengan. Jadi literasi tradisional ini kata orang-orang kan, itu kan udah kudet, udah nggak zaman lagi gitu kan. Nah, gimana caranya kita biar ini zaman lagi atau happening lagi? Yaudah kita iringin atau kita dampingin dengan literasi digital. Jadi dia nggak bisa berjalan kalau nggak ada literasi digital yang mendukung. Contohnya kalau misalnya dalam hidup sehari-hari itu sekarang kan koran kan jarang diakses ya Kak ya. Sekarang koran jarang diakses. Otomatis percetakan untuk berita-berita itu kan jarang dicetak berupa fisik gitu kan.
otomatis kan mereka lebih bacanya ke digital. Caranya gimana nih biar apa itu juga punah gitu, biar nggak punah. Iya. Jadi dikembangkan lagi berupa sekarang korannya udah nggak happening, kita ubah lagi menjadi kayak majalah yang menarik. Terus nanti untuk akses promosinya gimana? Lewat Lewat digital. digital. Kayak gitu. Jadi Anggaplah media ini jadi pemasarannya seperti itu. benar, iya. Ya seiringan lah untuk saling mendukung. Nah, ini Kak, kan tadi kita hanya sekedar mengulas terkait literasi saja. Sedangkan temanya itu Mahasantri melek literasi. Iya, ya. Nggak ada santrinya ya? Iya, belum masuk ke Mahasantrinya ini. Eh, kita fokus ke Mahasantrinya. Karena kan ini di sini kan FKMSB seperti Kak. Maksudnya teman-teman FKMSB itu kan backgroundnya itu pesantren seperti itu. Dan juga sebagai mahasiswa juga kan butuh yang namanya literasi ini. Kira-kira gimana sih Kak dari sampean itu caranya lah sehingga kita itu bisa untuk meluangkan waktu, membagi waktu untuk apa namanya itu, membaca, menulis seperti itu. Jujur sih saya kan soalnya bukan alumni pondok ya, bukan seorang santri juga. Jadi kalau misalnya apa jenengan tanya gitu, mungkin saya jawab sesuai dengan habit saya. Kalau misalnya untuk menumbuhkan, mungkin nggak jauh beda sih, insya Allah bakal diterapkan juga sama para santri ya. Saya itu selalu bikin kayak bukan deadline ya kayak, tapi kayak timeline gitu, jadwal. Jadi sebelum tidur itu membaca buku dulu. Jadi sebelum tidur membaca buku, terus kemudian yang kita baca itu udah ada tema bukunya. Jadi misalnya untuk 1 bulan ini kita fokuskan ke buku non fiksi yang temanya tentang sejarah. Udah temanya sejarah Islam, sejarah Indonesia dan sebagainya, sejarah tentang Jawa dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian next ke bulan kedepannya kita ganti lagi. Iya, ganti lagi. Jadi kadang itu ada yang kayak gini Kak, yang dia tuh ke apa ya? Mungkin karena bosen, yang ternyata yang dia baca bukunya itu buku yang genrenya yang berat. Otomatis belum selesai kebaca, dia ganti lagi. Karena dirasa tidak mampu lah, tidak paham. Kalau nggak gitu, oh ini bukan fashionku ini untuk baca kayak gini gitu kan. Nah mungkin diterapkan juga ke teman-teman, caranya emang dipaksa sih, emang agak maksa, habiskan dulu, kemudian baru lanjut ke buku yang lainnya. Kalau misalnya kita sebagai penulis juga, ataupun kita sebagai mahasiswa yang penyerapan diksinya lewat membaca atau buku tersebut, kita bakalan rancu juga random sih isinya nanti. Habis nanti baca sejarah, kemudian sejarahnya ternyata menurut kita membosankan, terus kita berubah ke romantis gitu kan. Kan jadinya kan kayak sejarah romantis gitu. Jadi kan nggak fokus gitu. Jadi pikiran kita kan lebih ke random. Itu sih Kak, mesti kebiasaan pertama lebih ke habitnya itu sebelum tidur membaca dulu. Terus berapa halaman lah, mungkin sekitar 5 atau 10 halaman. Terus kemudian selalu membawa buku kemana-mana. Itu biasanya susah ya, sulit ya? Mungkin hal demikian itu pernah saya lakukan kalau kayak kemana-mana bawa buku, tapi di pondok dulu. Setelah sekarang itu kayak ada rasa malas seperti itu. Nah, apa karena malu? Biasanya kalau lebih ke malas sebetulnya. Rata-rata kan banyak teman-teman itu lebih ke seperti itu, lebih ke malas. Jadi gitu kawan-kawan terkait tadi kan berbicara terkait melek Mahasantri melek literasi, terkait apa namanya, gimana sih kita biar bisa suka membaca, menulis, minat di dalam literasi seperti itu. Itu tadi sudah diberikan tips ya Kak, cara lah, yaitu gimana caranya kita mencoba untuk misal meluangkan waktu, misal sebelum tidur kita membaca buku, entah itu pun 1 lembar pun ataupun 1 kaca itu tidak masalah ya kan. Yang penting kan membaca dulu seperti itu. Meskipun 1 kata juga nggak apa-apa, judulnya aja. Jadi seperti itu. Terus tadi sudah dijelaskan sama beliau terkait perbedaannya apa namanya, perbedaan literasi digital, terus literasi tradisional seperti itu. Nah, ini juga Kak, yang terakhir yaitu saya minta dari jenengan itu berikanlah apa namanya, kata-kata ataupun motivasi lah sehingga kita itu closing statement-nya. Iya, closing statement seperti itu. Terkait literasi? Iya, terkait literasi.
Kalau saya pribadi biasanya ngasihkan ke teman-teman atau ke siapapun itu ya, agar kita mau membaca buku itu jadikan literasi itu nyawa kita. Jadi kok kenapa Kak harus dijadikan nyawa gitu? Jadi biar kemana-mana gitu kita bawa, kemana kita bawa. Kemudian nanti ketika kita di sosial, kemudian literasi itu kita gunakan, kita terapkan, kita implementasikan, terus kemudian kita ke lingkup ekonomi juga kita Iya. gunakan, terus pendidikan juga kita gunakan. Jadi jadikan literasi itu sebagai nyawa kita. Oke, seperti itu kawan-kawan. Maksudnya jadikan literasi itu sebagai nyawa kita, keseharian kita. Apa namanya? Kayak kebutuhan lah. Kayak semisal kalau kita gak makan, kita lapar gitu. Kalau kita gak membaca, kita juga lapar. Lapar ataupun bodoh seperti itu. Makanya saya sangat setuju kalau dibilang jadikan literasi itu sebagai nyawa. Terus ini juga dari saya, mungkin sudah tidak asing di telinga kawan-kawan semuanya, yaitu jika kamu ingin mengenal dunia maka membacalah, jika kamu ingin dikenal dunia maka menulislah. Mungkin kata-kata seperti itu sudah sering kita dengarkan ya Kak. Ya mungkin apa namanya, cukup ini saja Kak terkait pembahasannya. Mohon maaf kalau semisalnya ada kesalahan tutur kata dari saya. Terima kasih sudah mau untuk memberikan sedikit ataupun banyak gagasan kepada kita terkait literasi ini. Karena memang jujur kami itu di sini Kak, meskipun itu backgroundnya itu mahasiswa lah, sebagai mahasiswa juga kan kami juga butuh yang namanya nutrisi lah, masukan-masukan, ide-ide, sehingga kami itu yang tadi tidak kelaparan dalam segi itu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengisi pada siang hari ini. Saya juga terima kasih untuk Kak Akil atas undangannya di sini. Semoga ilmu yang saya berikan ke teman-teman juga bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya kurang sedikitnya emang kita sama-sama saling belajar lah. Ya, mungkin cukup itu kawan-kawan. Selebihnya nanti jangan lupa juga request kira-kira kita akan membahas apa gitu. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.